Keadaan pemilu tahun 1971. Berdasarkan data sensus tahun 1970, ditetapkan bahwa 57.750.615 warga negara Indonesia memenuhi syarat untuk memberikan suara dalam pemilu. Ini berarti 114.972.428 orang atau 50,23% dari seluruh WNI yang tercatat dari 52.000 orang yang tinggal di luar negeri. 19.490 diantaranya adalah pemilih terdaftar. Masyarakat umum kembali terlibat dalam politik. Bangkit dan runtuhnya kekuasaan politik, berbagai partai dan individu berebut posisi di pemerintahan baru dan berusaha untuk melaksanakan gagasan mereka tentang sistem politik terbaik yang dapat diterima Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika organisasi-organisasi baru berusaha membuat partai politik dari nol dan menghidupkan kembali partai-partai yang telah dibekukan oleh kediktatoran sebelumnya. Karena situasi ini, partai-partai politik yang diizinkan untuk mengikuti pemilu tahun 1971 harus diseleksi ulang oleh pemerintah Orde Baru. Partai-partai politik yang terlibat dalam pemberontakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak diizinkan untuk melanjutkan kegiatannya dan bahkan harus dibubarkan. Partai-partai politik yang tidak pernah mengkhianati bangsa dan didirikan atas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya di mata pemerintah diizinkan. Pemerintah juga tidak menutup kemungkinan munculnya partai-partai baru dan partai-partai yang telah dibekukan oleh pemerintah sebelumnya untuk disahkan kembali. Pemerintah tidak keberatan, tetapi agar partai baru dapat berdiri, mereka harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Partai baru yang saat itu mengikuti pemilu tahun 1971 adalah Partai Muslimin Indonesia atau yang sering dikenal dengan Parmusi. Parmusi disahkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 Februari 1968 untuk mengakomodasi partai-partai yang sudah mapan. Parmusi didirikan dengan menggabungkan semua organisasi Islam lainnya menjadi satu, termasuk Ansor, HMI, dan Muhammadiyah. Itu ada golongan karya atau biasa disebut dengan Golkar. Presiden Soekarno secara resmi membuka organisasi ini yang kemudian dikenal sebagai Sekretariat Bersama Golkar. Golkar adalah bagian dari Front Nasional yang didirikan oleh Presiden Soekarno dan Angkatan Darat untuk menjaga keseimbangan kekuatan di antara kelompok-kelompok politik. Peristiwa selanjutnya adalah bergabungnya Golkar ke dalam DPR GR. 3 fraksi ini dibentuk untuk golongan karya sesuai dengan sidang paripurna DPR GR pada tanggal 17 Februari 1968. Mereka sangat ingin menghapuskan semua organisasi Marxis yang terkait dengan peristiwa 1965. Menurut Golkar, mereka didirikan sebagai kelompok yang melawan organisasi Pancasila dan memurnikan Undang-Undang 1945. Golkar menjadi kekuatan baru dalam pemerintahan Orde Baru saat itu. Golkar menjadi pendukung utama Orde Baru setelah diasosiasikan dengan pembangunan. Hal ini sejalan dengan slogan pemerintah Orde Baru, politik no, pembangunan yes. Inisiatif ini yang menjadi katalisator gerakan Orde Baru, yang bertujuan untuk mempromosikan perspektif baru tentang pentingnya pembangunan ekonomi nasional. Di parlemen, tindakan Golkar yang didukung oleh Angkatan Darat membuat mereka sangat dihormati. Tidak mengherankan jika reputasi Golkar semakin meningkat dan memiliki posisi yang lebih dihormati di masyarakat setelah peristiwa 1965. Hasil perolehan suara pada pemilu 1971 memaparkan bahwa Golkar mengamankan posisi teratas dengan suara sebanyak 62,82% dan diikuti oleh partai-partai lainnya. Melihat hasil pemilu 1971, Golkar muncul sebagai pemenang sebagai pendatang baru dengan perolehan suara hampir 50% dari total suara.
Hal ini mengimplikasikan bahwa Golkar menguasai parlemen selama periode baru. Golkar secara konsisten mengucapkan slogan kampanye pembangunan Indonesia di seluruh kampanyenya. Bahasa teknis ini yang konsisten dengan inisiatif Presiden Soeharto untuk mempercepat pertumbuhan guna memperkuat ekonomi Indonesia. Tentu saja, mereka yang ingin menghindari menjadi korban krisis ekonomi pada tahun 1960-an akan mendukung hal ini. Namun, apakah di tahun-tahun selanjutnya Golkar akan menjadi pemenang pemilu? Kita lihat di episode selanjutnya.